Perkenalkan, nama saya Murni Fitra Imolisiahan, kelas A Indralaya Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pertama, Pancasila sebagai sistem etika. Etika diambil dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata tunggalnya yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan berlandasan kepada etika. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum. Adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang berarti setiap tingkah laku kita sebagai manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau etika yang ada. Yang kedua, etika khusus adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang berarti prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang mengatur tentang hubungan antar manusia ke manusia. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu hal dapat dianggap baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Menurut Tap MPRS nomor 20 tahun 1966, dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dapat dikatakan bahwa segala hukum yang dibuat di negara ini berdasarkan isi-isi dari Pancasila, yang diharapkan bahwa negara kita ini akan sesuai dengan isi dari Pancasila tersebut dan melekat pada diri masyarakat-masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen Littlejohn dan Karen Foss, ontologi berhadapan dengan sifat makhluk hidup di mana ada 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatisme, dan kompromisme. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintegrasikan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Littlejohn dan Foss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme dan empirisme yang memiliki 2 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualisme, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup, berbangsa, dan bernegara secara utuh. Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila ke. Pertama, kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Kedua, martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Keempat, demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, yaitu kelima,
kepedulian, dan gotong royong. Sekian materi yang saya jelaskan. Sampai jumpa lagi.